Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, baik di kesempatan kali ini kita akan belajar bareng ya. Jadi kita akan membackup OpenWRT yang sudah terinstall di internal memory atau eMMC teman-teman. Nah, baik di sini saya buktikan dulu bahwa firmware Rare STB LE27 ini running di internal memory. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di sini hanya ada satu eh, disk ya, yaitu DEP MC BLK2. Nah, baik, adapun syarat untuk membackup OpenWRT yang runningnya di internal memory itu harus menggunakan SD card, teman-teman. Jadi maksudnya OpenWRT yang sedang running itu tidak bisa di backup ya. Kalaupun bisa, tentunya pasti hasilnya akan error, teman-teman. Jadi ini harus off dulu dengan cara kita menggunakan SD card yang juga sudah terinstall OpenWRT. Nah, di sini saya nanti akan menggunakan SD card yang sudah terisi Classwall. Sedangkan yang di eMMC itu adalah LE27. Jadi kita catat di sini biar inget ya, teman-teman. Nah, di sini di disk manager sudah bisa dilihat bahwa hanya ada satu disk yaitu internal memory. Nah, baik, eh, OpenWRT ini akan saya shutdown, kemudian memasang SD card yang sudah diinstal Classwall, kemudian akan saya gunakan sebagai media untuk membackup OpenWRT yang ada di internal. Jadi tinggal burning saja OpenWRT tipe apa saja ya teman-teman. Yang penting ada TTYD atau bisa mengakses putih. Intinya seperti itu ya. Nah baik, saya akan shutdown. Kemudian kita cek di sini sampai tidak terdeteksi. Kemudian saya lepas eh, adaptor ya. Nah, sekarang sudah tidak terdeteksi lagi teman-teman. Saya lepas adaptor, kemudian memasang SD card yang sudah terinstall OpenWRT Classwall ya. Nah, kita nyalakan lagi dan tentunya ini akan booting ke SD card nantinya. Karena SD card adalah booting awal ya teman-teman. Baik, kita tunggu sampai terdeteksi. Di sini masih LE27 karena ini masih firmware yang di internal. Dan kita tunggu sampai terdeteksi OpenWRT-nya dan bisa login. Nah, baik, di sini sudah terdeteksi ya teman-teman dan kita langsung login. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat bahwa firmware-nya sudah berubah menjadi Classwall ya. Dan kita cek dulu di sini di disk manager, tentunya sudah ada dua disk. Nah, di sini sudah ada dua disk yang SD card 16 GB terdeteksi 14 dan internal memory 8 GB terdeteksi 7 GB. Nah, kira-kira nanti gimana caranya jika misalkan SD card-nya sama-sama 8 GB karena size-nya tentu akan sama di sini teman-teman. Nah, triknya itu kita lihat dulu di sini di mount point ya, di mount point MMC BLK berapa yang running. Untuk melihat yang running, kita tinggal lihat di sini teman-teman yang mount point-nya ini hanya slash atau bisa juga dengan boot. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dep MMC BLK1 adalah SD card. Nah, saya catat ya. Di sini saya ketik SD, kemudian saya paste. Nah, berarti BLK1 kita hilangkan P2-nya teman-teman karena ini adalah partisi 2 berarti. Nah, kita mengenali dengan cara ini. Berarti SD card-nya adalah dep MMC BLK2. Kemudian kita kembali ke disk manager. Nah, tentunya eh, apa namanya? Tentunya SD card internal memory adalah dep MMC BLK2 teman-teman. Sebab SD card BLK1 maka eMMC adalah BLK2. Seperti ini ya. Kita copy paste di sini. Hapus. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita sudah punya parameter seperti ini dan kita simpan dulu. Nah, selanjutnya kita akan membackup partisi boot
dan partisi root fs, teman-teman. Jadi hanya dua partisi yang akan kita backup. Dan di sini partisi yang akan backup nantinya adalah MMC BLK2P1 adalah partisi boot dan MMC BLK2P2 adalah partisi root file system. Jadi hanya dua partisi yang akan kita backup, teman-teman. Sebab jika kita membackup keseluruhan, tentu yang akan terbackup nanti hasil backupnya adalah 7 GB. Makanya kita akan potong sesuai dengan sektor yang ditentukan pada saat pencarian sektor nanti. Nah, baik, kita lanjut. Saya open new terminal ya di sini. Nah, cara untuk mencari sektornya, teman-teman, karena kita hanya memilih-milih saja ya, tidak membackup secara keseluruhan karena backupnya pasti gede, 7,28 GB ya. Nah, di sini kita ketik fdisk, kemudian spasi dash L kecil ya, teman-teman, fdisk spasi dash L. Nah, baik, jadi kita harus ingat bahwa SD card adalah BLK1 dan eMMC adalah BLK2. Nah, di sini kita mulai dari atas, fdisk. Nah, di sini kedetek RAM, RAM 1, RAM 2, RAM 3, dan RAM 3 ya, RAM 1, RAM 0, 1, 2, 3. Nah, kemudian di bawahnya adalah BLK1. Kita lihat dulu, BLK1 adalah SD card. Jadi kita abaikan BLK1-nya, kita cari yang BLK2. Nah, di sini sudah ada BLK2, teman-teman. Size-nya 7,28. Kemudian, nah bisa kita lihat ini adalah sektornya. Kemudian kita lihat di bagian device-nya. Device-nya tentu sektor akhir, sektor keseluruhan sama dengan sektor akhir yang ada di sini. Seperti itu ya, ini adalah sektor akhir dan ini adalah sektor keseluruhan. Otomatis sama, teman-teman. Beda satu angka karena memang ini membulatkan. Selalu tambah satu di belakang. Jadi kita akan backup BLK2P1 dan BLK2P2. Nah, di sini kita lihat start sektornya adalah 14 sekian. Nah, kemudian end sektornya 17. Di 2P2 start sektornya 17, end sektornya 37. Nah, end sektor inilah yang akan kita ambil, teman-teman. 37 ini akan kita ambil. Nah, kita simpan di sini. Mulai dari sini ya, MC BLKP2-nya. Ini adalah start sektornya, end sektornya. Kita bulatkan menjadi 60 di sini. Seperti itu ya, jadi selalu menambah 1 byte di belakang sektornya. Hampir semua seperti itu, teman-teman. Jadi misalkan di sini 79, kita harus tambah 1 menjadi 80. Seperti ini 39, kita tambah 1 menjadi 40. Jika 59, kita tambah 1 tentu menjadi 60. Nah, baik, kita sudah dapat sektor akhir yang akan kita backup. Kemudian, kita perhatikan dulu unit sektornya 1 kali 512 sama dengan 512 byte. Nah, ini adalah byte sektor yang akan kita masukkan ke dalam perintah nanti, teman-teman. Nah, perintahnya seperti ini ya. dd if dep mmc blk. Nah, ini blkx kita harus ambil immc, berarti mmc blk2. Oke, di sini ya kita paste MC BLK2. Nah, ini BS-nya adalah 512, teman-teman. Mana tadi ya? Nah, di sini BS-nya itu adalah byte sektornya adalah 512. Kita masukkan di sini 512. Nah, kemudian code-nya itu adalah end sektor, teman-teman. Kita masukkan end sektornya, yang ini kita copy. 2P2 ya, 2P3, 2P4 kita tidak backup. Hanya P1 dan P2. Berarti end sektornya adalah 3759. Saya sudah tulis sebenarnya tadi di sini ya, teman-teman. Nah, di sini kita bulatkan menjadi ekor 60 ya, intinya seperti itu. Nah, baik, ini kita copy, kemudian kita paste di count-nya ya. Count sama dengan sekian. Nah, seperti itu, teman-teman. Kemudian gzip ini adalah perintah untuk mengompres. Kemudian pp ini adalah perintah untuk menampilkan progres pada saat membackup. Nah, kita lanjut.
ke tujuan backup ya, ke tujuan. Nah, di sini teman-teman, di SD card BLK1 ada partisi yang tidak kepake. Ini kita akan gunakan menjadi tempat backup. Lumayan 13,33 GB. Kita edit seperti ini. Nah, di sini ada 13,33. Kita klik saja new. Kemudian sudah ada ya. Tinggal di format teman-teman. Nah, formatnya kita pilih ext4 biar bisa kebaca di Windows, bisa kebaca juga di OpenWRT. Jadi kita pilih ext4. Kemudian kita format. Kita tunggu sampai selesai formatting. Nah, oke. Sekarang sudah masuk ya ext4 dengan size 13 GB. Kita akan mount dulu teman-teman. Atau di sini sudah termount otomatis ya menjadi MMC BLK1P3. Nah, baik. Sudah termount otomatis. Kita pastikan di sini BLK1P3 belum ada di sini ya, teman-teman. Oke, kita cek di disk manager. 1P3 belum ada, teman-teman. Berarti kita cek lagi di sini sudah ada 1P3 namun belum termount. Oke, kita mount dulu biar bisa terdeteksi ke OpenWRT. Kita mount dulu dengan cara masuk ke menu mount point. Kemudian kita klik mount attached device biar otomatis termount. Nah, di sini sudah otomatis termounting ke dep MMC BLK1P3. Sedangkan mount point-nya adalah MNT MMC BLK1P3. Nah, mount point inilah yang akan kita ambil, teman-teman. Kita copy. Kemudian di sini kita paste seperti ini ya. Paste, oh slash-nya lupa. Nah, MNT MMSA BLK1P3 nanti akan tersimpan di sini hasil backup dengan nama backup OpenWRT img.gz. Nah, baik, sampai di sini kita tinggal jalankan perintahnya, teman-teman. Kita copy, perintahnya kita cek dulu MMC BLK2 yang akan di backup, sedangkan tujuannya adalah MMC BLK1P3. Nah, kita langsung eksekusi di terminal. Ini saya clear dulu ya, biar bersih. Oke, kita eksekusi di sini teman-teman. Kita paste, kemudian kita enter, dan kita tunggu progresnya. Sampai selesai ini progres akan saya percepat karena sangat lama ya teman-teman. Karena kemungkinan ini sekitar 1 GB lebih. Ini untung sebab kita tidak backup keseluruhan. Andai backup keseluruhan tentu akan menjadi 7 GB atau lebih malah teman-teman. Karena internal memori kapasitasnya ada 8 GB. Oke teman-teman, kita percepat ya videonya sampai selesai. Kemudian kita lanjut dengan proses restore-nya nanti. Nah, baik, teman-teman bisa lihat di sini sudah komplit ya, sudah selesai. Kemudian kita coba cek di MNT MMC BLK1P3 teman-teman. Oke, kita open new tab saja untuk file manajernya dan kita cek file tersebut di folder MNT kemudian MMC BLK1P3. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada filenya backup OpenWRT imc.img.gz. Nah, baik, saya langsung shutdown, kemudian kita, atau sebelum saya shutdown, kita masuk ke disk manager dulu ya teman-teman. Kita ke disk manager dulu. Nah, internal memory adalah
MMC BLK2 ya teman-teman. Oke, MMC BLK2 berarti yang ini. Ini akan saya hapus atau sengaja saya rusak ya istilahnya, biar bisa terbukti bahwa restorenya nanti berhasil teman-teman. Namun ini belum bisa di remove karena masih termounting. Kita masuk dulu ke mount point, kemudian MMC BLK2 ya, suka lupa. MMC BLK2 P3 kita unmount, kemudian 2P1 kita unmount juga, 2P2 juga kita unmount teman-teman. Sekalian 2P4 kita unmount juga. Nah, kita kembali ke disk manager. Kemudian di BLK2 kita edit. Nah, di sini saya akan remove partisi kecuali partisi primary. Ini disisakan karena tempat bootloader. Jadi saya akan remove, oh bukan tempat bootloader ya, tempat boot file system. Oke, saya akan remove dulu untuk partisi paling akhir, kemudian berikutnya lagi. Oke, sudah 2 partisi yang saya remove. Saya remove lagi teman-teman, dan lagi-lagi saya remove. Nah, sekarang kita back dulu. Nah, di sini sudah kosong ya, kosong sama sekali tidak ada. Berarti jika saya restart, tentunya ini tidak bisa booting teman-teman, karena sudah tidak ada file system di dalamnya. Nah, baik, kita akan restore dan kita refresh dulu ya. Kita langsung restore saja hasil backup tadi teman-teman, dan nanti kita buktikan apakah di sini kembali terpartisi seperti sebelumnya. Nah, di sini saya sudah siapkan cara restore-nya. MNT ini adalah sumber tempat file backup tadi, berarti di sini kita harus copy yang di sini ya. Nah, MNT MMC BLK 1P3 kita copy. Berarti MMT BLK1P3 di sini, paste, kemudian nama file di belakangnya. Nah, ini adalah tujuan of dep MMC BLK1, berarti salah ya. Harusnya BLK2 MMC ya. Nah, di sini saya ganti menjadi 2. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, kita langsung eksekusi seperti ini, kita copy. Kita copy, kemudian kita kembali ke terminal dan kita paste di sini. Dan kita enter teman-teman. Saya lupa beri PP biar ada progres ya. Harusnya tadi saya beri PP juga supaya ada progres. Namun tidak masalah, kita tunggu saja. Atau saya cancel dulu ya teman-teman. Saya cancel biar lebih meyakinkan, kita pasang PP di sini. Nah, seperti itu saja. Kita eksekusi ulang ya. Namun sebelum kita eksekusi ulang, kita cek dulu di sini apakah sempat masuk. Sempat masuk ya teman-teman, file image-nya. Oke, kita ulangi, kita hapus lagi. Oke, kita remove. Namun setidaknya itu sudah bisa membuktikan ya, kalau memang bisa teman-teman. Tidak sempat saya remove karena terlanjur di mounting. 2P3, 2P2, dan 2P1. Oke, kita kembali ke disk manager untuk menghapus. Oke, kita hapus semua ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian kita kembali ke disk manager. Nah, sekarang sudah kosong lagi. Kita lanjut restore menggunakan komen tadi dengan ada tambahan PP biar kelihatan progresnya teman-teman. Oke, kita copy dan kita paste, enter. Nah, baik, kita tunggu lagi sampai restore-nya selesai teman-teman. Nah, setelah restore selesai, saya akan cabut SD card, kemudian menancapkannya ke PC untuk melihat file backupan tadi, dan selanjutnya kita akan tes kembali menyalakan STB dengan tanpa SD card.
Nah, baik teman-teman, di sini kita sudah lihat ya, sedikit saya jelaskan dulu kenapa di sini 1,12 GB. Ini karena terkompres dengan gzip tadi, teman-teman. Nah, ini kenapa 1,78 GB? Itu karena diunzip atau diunkompres dengan perintah ini. Makanya lebih besar yang dikembalikan daripada yang di backup. Nah, baik teman-teman, kita lanjut. Kita cek di bagian disk manager, kita refresh. Nah, kembali partisinya sama seperti sebelumnya. Dan sudah ada file-file tentunya di dalamnya, teman-teman. Nah, sekarang saya akan exit semuanya. Dan saya langsung shutdown ya, teman-teman. Untuk mencabut SD card. Sekaligus saya mengeceknya di PC ya, SD card-nya. Saya shutdown seperti ini. Sampai tidak terdeteksi di PC, kemudian SD card saya lepas dan pasang di PC. Nah, oke, saya cabut adaptor dulu dan saya lepas SD card. Kemudian SD card-nya saya pasang di PC untuk mengecek file sistem, file backup tadi. Nah, sudah terdeteksi. Kemudian saya ke PC boot. Harusnya tadi terdeteksi ya teman-teman karena kita menggunakan ext4, tapi entah kenapa di sini tidak terdeteksi ext4-nya. Akan tetapi ini pasti terdeteksi di di handphone teman-teman. Di handphone karena masih apalagi handphone Android ya, karena base-nya masih Linux. Sehingga terdeteksi jika di handphone. Entah kenapa ini tidak terdeteksi. Saya memang tidak pernah mencoba sebelumnya, jadi ini asli, tidak di rekayasa, tidak dipotong-potong, dan ternyata saya memperlihatkan lagi kebodohan saya, teman-teman. Ternyata tidak ada di sini terdeteksi. Tapi tidak masalah. Intinya kita kembali nyalakan STB dengan tanpa SD card ya. Oke, kita tunggu. Mudah-mudahan SD card-nya booting dengan normal biar kebodohan berikutnya tidak diperlihatkan lagi, teman-teman. Kita ingat ya teman-teman, tadi LE27 ya di internal. Yang saya pakai backup adalah Classwall ya, Classwall. Nah, di internal tadi kita cek langsung, sudah bisa login teman-teman. Di internal tadi adalah LE27. Nah, kembali on teman-teman, LE27 di internal. Aman ya, tidak ada kendala. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Cara backup, restore-nya nanti scriptnya saya sertakan di dalam video. Kemudian ini nanti tujuan-tujuannya itu saya beri tanda X ya. Sebab tidak semua sama teman-teman. Tidak semua kondisi sama, tidak semua firmware sama. Termasuk juga tadi di bagian count-nya, sektor-sektornya tidak semua sama ya. BS-nya juga tidak semua sama, tujuan dan internal tidak selamanya satu BLK2. Kadang BLK1 teman-teman. Jika SD card-nya BLK0, maka internal akan menjadi BLK1. Seperti itu seterusnya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.